Kondisi jalan penghubung antar Kecamatan Semboro dan Umbul Sari ini mengalami rusak parah. Mulai dari Desa Rejo Agung di Semboro hingga Desa Umbul Rejo di Kecamatan Umbul Sari. Kondisi jalan dengan lubang cukup dalam tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas kendaraan bermotor yang melintas, bahkan kerap membahayakan warga yang melewati jalan tersebut. Apalagi di musim penghujan seperti saat ini, kondisi jalan tersebut semakin parah karena menimbulkan genangan air, sehingga lubang akan semakin samar dari penglihatan pengendara. Salah satu penyebab utama kerusakan jalan sepanjang 5 km ini adalah banyaknya truk dan kendaraan pengangkut logistik yang melintas. Terlebih di kawasan ini terdapat pabrik gula yang membuat jalan tersebut menjadi akses utama lalu lalang kendaraan besar. Masyarakat pun mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Beberapa warga bahkan ada yang berinisiatif untuk memperbaiki atau menambal jalan tersebut secara swadaya dengan menggunakan semen. Namun tentu hal itu tidak bertahan lama sehingga jalan kembali berlubang. Sudah hampir 7 tahun ini, Pak. Apa belum pernah dibenahi, Pak? Tidak pernah dibenahi sama sekali. Ditempel aja tidak pernah. Sampai menimbulkan bencana ini, masyarakat sering jatuh di sini, Pak. Kalau biasanya kan ada, Pak, warga yang menambah. Itu pakai apa, Pak? Dulu saya sama Polsek Semboro sama Watur itu pakai semen sama koral sama tapi itu 1 bulan sudah hancur, Pak. Sudah tidak bisa lagi, semuanya kendaraan banyak, kendaraan besar itu, Pak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jember lebih memprioritaskan perbaikan jalan dengan kondisi yang paling parah terlebih dahulu, sebelum mengaspal jalan yang kondisinya masih dibilang cukup layak. Dari jalan depan sama sampai depan perumahan PG Semboro itu berlubang semua. Apakah belum pernah dibenahi, Pak? Belum sama sekali, belum pernah ditempel. Pokoknya dibiarkan saja jalan ini, hancur. Menurut informasi Bapak pernah jatuh apa betul? Oh, sering kali, 3 kali jatuh di sini saya, Pak. Apa penyebabnya, Pak? Ya banyak lubangnya, air saya terjang, tiba-tiba lubangnya itu terlalu dalam, akhirnya saya jatuh. Kira-kira harapan Bapak apa, Pak? Harapan saya ya gimana pemerintah Kabupaten Jember supaya jalan ini dibangun kayak yang lainnya itu loh, Semboro aja yang hancur. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Kondisi jalan raya antar kecamatan mulai dari Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas sampai Desa Jombang Kecamatan Jombang ini mengalami kerusakan parah hingga sepanjang 10 km. Komunitas wali atau warga Wringinagung Peduli bersama warga setempat berinisiatif untuk melakukan aksi pemberian tanda berupa banner maupun cat putih di setiap lubang di jalan yang rusak. Hal ini dilakukan agar pengguna jalan lebih berhati-hati ketika melewati jalanan tersebut. Para pengendara dihimbau untuk selalu berhati-hati ketika melewati jalan raya provinsi, mulai dari Kecamatan Gumukmas sampai Kecamatan Jombang tersebut, terlebih saat malam hari. Ini aksi warga kemudian untuk menyelamatkan dari masyarakat dari jalan yang berlubang. Apa artinya seperti itu? Aksinya ngecat jalan, mengecat jalan. Sepanjang berapa kilo, Pak? Jauh berapa kilo ini, Pak? Sepanjang Antara mana sampai mana ini, Pak? 10 kilo antara Bagorejo sampai Jombang. Pak, dari pengamatan pemuda ini seperti apa ini resikonya jalan berlubang ini? Resikonya keselamatan masyarakat untuk melewati jalan berlubang itu sering terjadi kecelakaan. Sudah lama ini belum diperbaiki, Pak? Sudah lama, Mas. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Proyek multi-years yang digadang-gadang akan selesai sebelum Lebaran sepertinya hanya angan-angan. Menurut Ketua Komisi C, melihat progres keseluruhan pengerjaan saat ini masih di bawah 50%, sepertinya mustahil jika bisa rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan prediksi tersebut, ia mendesak Pemkab khususnya PU Bina Marga agar melakukan penambalan terlebih dahulu kepada jalan yang rusak agar saat Lebaran masyarakat lebih nyaman saat berkendara. Apalagi saat aktivitas lalu lintas saat Lebaran pasti lebih padat dibanding hari biasa. 30% pengerjaan.
Kalau untuk 100% untuk hari raya sulit. Paling tidak lubang-lubang itu sudah tertutup semua, sudah tercover. Untuk lubang jalan yang seandainya lubang-lubang yang masuk di Multias itu sudah tercover gitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemeriksaan 7 ASN terkait dugaan penyimpangan dana COVID-19 tahun 2020 tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Aryawiguna Selasa sore. Namun Komang masih belum bisa memberikan data atau keterangan lebih lanjut mengingat pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur. Kasus ini mencuat diawali dengan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bahwa ada belanja dana COVID-19 tanpa pengesahan Bendahara Umum Daerah sejumlah 107 miliar pada tahun 2020 silam. Kaitan dengan pendalaman atau pemeriksaan perkara penggunaan dana COVID-19 di tahun 2020, saat ini memang masih dalam pendalaman dari penyidik Polda Jawa Timur dari Ditreskrimsus. Untuk beberapa saksi yang diambil keterangan, ya kami memfasilitasi tempat dan juga beberapa tadi sudah diambil keterangan. Tapi untuk penanganan sepenuhnya dari rekan-rekan dari Ditkrimsus Polda Jawa Timur. 7 orang ASN yang diperiksa tersebut yakni mantan Kepala BPBD Jember Mat Satuki, mantan Kepala BPKAD Penny Artamedia dan Yuliana Harimurti, mantan Kepala Bagian Hukum Sri Laksmi, ex-PPK Harifin serta 2 ASN lainnya yakni Syahrul dan Fitri. Lebih lanjut, pendalaman kasus ini masih terus dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Kalau memang itu memungkinkan untuk direview, ya. Salah satu keluhan Komisi B terkait komunikasi Pemkab Jember dengan para anggota Dewan disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau hearing bersama Prokopim yang digelar di ruang Komisi B DPRD Jember Selasa sore. DPRD kecewa lantaran jarang diberi informasi kegiatan-kegiatan penting yang digelar oleh Pemkab Jember. DPRD meminta secara khusus kepada Bupati Hendy Siswanto melalui Prokopim agar senantiasa dilibatkan dalam kegiatan penting, terutama bagi anggota Dewan yang merupakan mitra kerja OPD terkait, serta berada di daerah pemilihan setempat. Protokol, kegiatan-kegiatan di Pemkab Jember ini yang sekiranya itu menyangkut kehadiran Bupati, Wakil Bupati di tengah-tengah masyarakat, ini saya ingatkan untuk mengajak dan mengundang anggota DPRD setidak-tidaknya mewakili mitra komisi atau di dapil masing-masing. Kenapa? Bupati dan wakil bupati ini adalah pejabat politik, pejabat publik yang pejabat politik, sehingga pada saat beliau turun ini setidak-tidaknya menjadi media daring menyampaikan program-program pada masyarakat lah. Masyarakat yang didatangi ini juga konstituennya teman-teman anggota DPRD. Tentunya anggota DPRD juga ingin hadir di situ dong. Menanggapi keluhan DPRD, Kabag Prokopim Jember tidak dapat berkomentar banyak. Namun pihaknya akan meneruskan hasil hearing kali ini langsung kepada Bupati. Kalau untuk kedepannya, semua apa katanya Bapak Bupati ya, saya kan hanya menyampaikan pesannya saja. Demikian. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kepolisian Resor Jember menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional dengan sasaran mengecek stok minyak goreng curah yang belakangan mengalami kelangkaan. Sebanyak 2 pasar tradisional didatangi petugas, diantaranya adalah Pasar Tegal Besar dan Pasar Tanjung di Kecamatan Kaliwates. Dari hasil pengecekan ke sejumlah toko pengecer, seluruhnya tidak lagi memiliki stok minyak goreng curah. Setidaknya hanya 1 toko yang didapati masih memiliki stok minyak curah, namun jumlahnya sangat terbatas. Para pedagang sendiri mengaku terakhir kali mendapat minyak curah 2 minggu yang lalu, sehingga praktis terjadi kelangkaan. Karena tadi hasil pengecekan kita juga, memang ada kendala yang dihadapi oleh para pedagang, di mana distributor atau agen yang biasanya mereka menyuplai dengan datang ke pasar-pasar, namun ternyata kondisinya saat ini pedagang sendiri yang diminta untuk datang ke gudang mengambil. Dalam beberapa hari ini, pedagang juga telah menaikkan harga minyak goreng curah jauh dari HET, yakni Rp20.000 per kilogram. Ya kurang-kurang. Kosong.
Ya kosong. Harganya berapa biasanya kalau membeli itu? Kalau pembeli ya sekitar 17-18. Ada kenaikan berarti ya Bu? Ya iya. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya kan 14, dipatok 14, terus naik. Selain di pasar tradisional, sidak juga dilakukan di beberapa gudang distributor yang seluruhnya juga didapati tidak memiliki stok minyak goreng curah. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Pengerjaan jembatan memang sudah dilakukan di beberapa titik, salah satunya jembatan Rambi Gundam di Kecamatan Rambi Puji. Ketua Komisi C DPRD Jember Budi Wicaksono mengatakan memang untuk pengerjaan jembatan harus diutamakan. Ia mengaku imbas dari lambatnya pengerjaan jembatan di Rambi Gundam berdampak pada roda perekonomian warga setempat. Politisi Nasdem mendesak kepada Pemkab khususnya PU Bina Marga agar segera menyelesaikan jembatan tersebut agar roda perekonomian warga setempat kembali normal. Ini tidak ada, yang penting saya cuma satu, yang jembatan itu cepat diselesaikan karena benar-benar akses. Kalau jalan rusak, warga bisa ya pasti bisa pelan, tapi kalau jembatan di musim Ramadan ini saya minta untuk secepatnya diselesaikan gitu. Dari Jember, DK Aji Jember 1 TV melaporkan. Salah satu dari 4 nelayan asal Kecamatan Puger yang disambar petir saat melaut adalah Nurwafi, warga Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. Hingga kini ia masih menjalani perawatan medis di klinik Rikas Medika Desa Mojosari. Petugas Polairut Polres Jember mendatangi korban yang sedang dirawat secara intensif karena perut dan telinga korban yang mengalami luka bakar. Seingat Mas, semalam itu kejadiannya jam berapa Mas, waktu kesambar petir Mas? Jam 11, jam 10 itu. Ada berapa orang di perahu itu Mas? 4. Perahu apa? Speed Mas? Speed. Siapa saja yang di situ Mas? Nur, Ibul, Pak Win namanya. Mas termasuk korban yang selamat ya Mas? Iya. Waktu perjalanan pulang atau mau mencari ikan? Sudah mau pulang? Sudah dapat ikan Mas ya? Sudah. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, banjir menggenangi 2 dusun di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, yaitu Dusun Bendorejo dan Karangrejo. Ketinggian air diketahui bervariasi yakni antara 30 cm hingga 50 cm. Selain itu, saluran air atau drainase di desa setempat juga tidak mampu menampung debit air, sehingga meluap dan memasuki pemukiman warga. Nurul Huda, Kepala Desa Karangrejo mengatakan bahwa di desanya memang sering dilanda banjir, apalagi ketika curah hujan yang turun cukup tinggi. Penyebab lain juga diakibatkan oleh luapan Sungai Afur Curah Ampel yang berbatasan langsung dengan Desa Grenden, Kecamatan Puger yang mengalami pendangkalan. Ya hujan terus banjir. Masuk ke rumah Bu? Mungkin nih kalau mboten percaya jenengan mereka. Oh, tadi malam tadi Bu? Nggih. Sekarang mulai surut. Mulai tasian. Ketinggian air kira-kira berapa Bu sampai di sini Bu? Alam nggih sak menten. Oh. Awone. Lutut Bu ya. Nggih. Terus biasanya kalau banjir seperti ini berapa hari Bu bisa surut? Kalau enggak hujan ya 3 hari udah surut. Kadang ya 1 minggu gitu, surut. Bu, ada perwakilan dari instansi terkait yang melihat ke sini Bu? Enggak ada Pak. Tidak ada Bu. Enggak. Lah kemarin kita buatkan dengan padat karya tahun 2021 ini kita buatkan saluran lah saat ini ya mungkin agak cepat, tapi saat ini kondisinya masih sangat banjir. Pak, kalau banjir sampai 1 minggu, kira-kira dari pemerintah dapat bantuan apa Pak? Kalau kemarin nggih banyak dari BPBD ini bantuan-bantuan berupa sembako juga ada, kemudian dari swasta juga kemarin juga ada yang memberi bantuan. Contoh dari BRI kemarin juga memberikan bantuan, dari instansi lain juga ada bantuan. Dari Gumukmas, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.